Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Hasyanah Rahab, guru MTS Padang Sidempuan Batuna 2, Provinsi Sumatera Utara. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi atau bab 2, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Pada materi ini adalah memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat video berikut ini. Saya tidak terima, ini tidak mungkin. Rani, kamu kenapa? Ini tidak mungkin. Saya tidak terima, ini pasti salah. Apa yang terjadi? Kamu kenapa sih? Apa yang tidak bisa kamu terima? Ini. Lihat nilai ujian saya. Kenapa bisa rendah seperti ini? Saya sudah belajar mati-matian. Gak ada hari tanpa belajar. Kamu tahu apa yang sudah saya korbankan demi mendapat nilai yang bagus. Sabarlah. Nanti kan bisa ditingkatkan lagi. Tidak bisa. Saya harus protes. Kamu bayangkan. Saya belajar di sekolah. Pulang sekolah belajar lagi, malam siap maghrib belajar lagi, setelah subuh belajar lagi, belajar terus demi ujian ini. Memang kewajiban kita sebagai siswa harus belajar. Iya. Tapi saya lebih giat. Saya gak sempat nonton sinetron. Gak main TikTok. Gak buka medsos. Demi ujian dan nilai yang tinggi. Ya. Mungkin belum rezekinya. Teman. Nanti di ulangan berikutnya tingkatkan lagi. Tidak. Pokoknya saya tidak terima. Rani, kenapa? Kok lari sambil nangis? Apa yang terjadi? Dia tidak terima nilai ujiannya rendah. Kok gitu? Itu kan biasa. Nanti Mai bisa ditingkatkan. Saya sudah nasehatin dia. Tapi dia gak terima. Katanya mau protes. Protes? Sama siapa? Sama Pak Guru. Loh? Rani kok berani? Coba kau bujuk dia. Siapa tahu dia lebih mendengarkanmu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk, Ran? Kenapa, Ran? Kok sedih? Bukan urusanmu. Coba cerita, siapa tahu saya bisa bantu. Kamu kok kepo sih? Kita kan sahabat, kalau kamu ada masalah udah sewajarnya sebagai sahabat aku wajib membantu. Aku capek belajar. Tapi kenapa, Rani? Nilai aku rendah. Padahal aku udah belajar maksimal. Itu wajar, Ran, nanti kan bisa ditingkatkan lagi. Aku gak bisa. Kalau seperti ini aku bisa dimarahi orang tuaku. Kok dimarah? Nanti aku dikira gak belajar. Dipikir ortu main HP aja. Sabar, Rani, kita kan udah belajar akidah akhlak. Kamu udah lupa ya, materi, akhlak terpuji bagi diri sendiri. Kamu jangan ceramah lah. Aku lagi pening. Gak mood dengar ceramahmu. Rani, ingat pelajaran kita kan? Yang mana? Akhlak terpuji bagi diri sendiri, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Terus, apa hubungannya dengan nilai ujianku? Gini loh, tawakal artinya menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini pernyataan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Bagaimana pelaksanaannya? Tawakal bisa dicapai dengan beberapa cara memotivasi diri kita. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta. 2. Tahu keutamaan dari sikap tawakal. 3. Menyadari bahwa manusia banyak kekurangan, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Tapi saya sudah berusaha maksimal. Dan hasilnya seperti ini. Kita hanya bisa berikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar itu apa pula? Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Kalau secara istilah, ikhtiar artinya adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.
Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dengan kata lain ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan apalagi lari dari kenyataan. Apa ada firman Allah tentang ikhtiar? Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apa untung sifat tawakal dan ikhtiar ini? Hikmah tawakal dan ikhtiar adalah 1. Menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. 2. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat sejuta harapan dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Dan ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, setelah ikhtiar dan tawakal, tetapi hasilnya mengecewakan, kita harus bagaimana? Kalau kita gagal, kita harus sabar. Kalau kita berhasil kita harus bersyukur. Secara bahasa sabar artinya menahan, mencegah atau tabah, secara istilah sabar artinya menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Inna Allah ma'as sabirin. Artinya, bersabarlah kalian, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar berarti kuat menerima berbagai cobaan hidup, kamu bukan berarti mudah patah dan kehilangan harapan, sebaliknya penuh keyakinan pengharapan dan berani menerima apa yang tergelar di jagat raya ini. Terus, kalau syukur bagaimana? Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi saya ini, udah termasuk orang yang tidak sabar ya? Iya. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur terbagi menjadi 3 bagian. 1. Bersyukur dengan lisan, maksudnya ialah dengan mengucapkan Alhamdulillah. 2. Bersyukur dengan hati, yaitu menggunakan segala nikmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berikutnya, qanaah itu apa? Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Qanaah dapat juga diartikan merasa cukup pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti diam berpangku tangan dan bermalas-malasan. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 6. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Contohnya bagaimana? Contoh sikap qanaah. 1. Menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berpikir positif menerima ujian kegagalan bahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bekerja keras dan tetap optimis. 4. Tidak berlebih-lebihan, artinya membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Oh, terima kasih teman. Saya sudah salah. Saya tidak menerapkan akhlak terpuji yang telah kita pelajari. Nah, hikmah dari sabar, syukur dan qanaah itu adalah 1. Syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatkan keimanan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seseorang.
2. Syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri san berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup. Semoga kamu tidak sedih lagi ya. Iya, saya udah gak sedih lagi. Mungkin ikhtiar saya masih kurang dan Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Betul? Oke, kalau gitu gak jadi protea sama Bapak Guru lagi kan? Iya, Kalau gitu, mari kita masuk kelas. ayo. Ya, demikianlah video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ingat, apabila kita mendapat masalah ataupun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bersabar. Dan apabila kita telah berhasil, jangan lupa bersyukur. Ingat anak-anak, untuk sifat-sifat terpuji atau akhlak terpuji bagi diri sendiri yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Demikian saja untuk pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.